Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, halo teman-teman, dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya. Pada video kali ini saya akan berbicara mengenai tentang kunci dari budidaya tanaman padi, dan ini merupakan salah satu kunci tidak hanya tanaman padi, melainkan berbagai jenis budidaya tanaman apapun itu. Dan yang jelas kami lebih ingin menjelaskan spesifik dan mendalam mengenai salah satu kunci keberhasilan dalam membudidayakan tanaman padi khususnya macam itu. Jadi kawan-kawan, padi ini adalah tanaman yang cukup mudah sekali ya kan, mudah sekali untuk dibudidayakan, karena padi ini merupakan tanaman yang perawatannya tidak terlalu ribet dan tidak terlalu susah. Akan tetapi juga padi ini merupakan salah satu tanaman yang banyak dibutuhkan oleh para petani dimanapun itu, dan dibutuhkan tidak hanya para petani tapi melainkan warga masyarakat lah. Ya, warga masyarakat Indonesia membutuhkan hasil dari budidaya padi. Oleh sebab itu, ya, untuk menjaga hasil yang selalu konsisten dan hasil yang selalu produktif, maka kita perlu membudidayakan tanaman padi tersebut secara baik, bagus dan benar. Karena dengan membudidayakan secara baik, intensif, bagus dan benar, pastinya nanti tanaman padi akan menghasilkan hasil yang maksimal juga. Nah, pada kesempatan kali ini kunci dari membudidayakan tanaman padi yaitu sebenarnya salah satunya, ya ini saya bilang salah satunya. Jadi ada banyak faktor yang menyebabkan padi itu bisa menghasilkan hasil yang baik. Tapi salah satunya yaitu adalah terletak pada kesuburan tanah. Di tempat kami khususnya Yogyakarta itu rata-rata di lahan ini kesuburan tanahnya itu sudah mulai menurun. Nah, penurunan kesuburan tanah ini salah satu akibat dari permasalahan penggunaan pupuk kimia yang secara terus-menerus, ya kan kawan, tanpa adanya perbaikan dari lahan itu sendiri. Nah, oleh sebab itu kesuburan tanahnya mengalami penurunan. Karena apa? Karena unsur hara yang diberikan pada tanah melalui pupuk kimia itu kebanyakan ya diserap oleh tanaman. Akan tetapi tanahnya itu sendiri pun juga terkadang unsur haranya diserap oleh tanaman, sehingga ketersediaan unsur hara yang ada di tanah itu pastinya menurun karena diserap terus kan kawan. Selain pupuk, tanaman memperoleh unsur hara selain dari pupuk kimia juga dari unsur hara yang secara alami ada di tanah itu sendiri. Nah, sehingga itu unsur haranya diserap secara terus menerus, kandungan kimianya banyak ya kan kawan di lahan, menjadikan lahan yang dibudidayakan tanaman padi itu menjadi menurun performanya. Jadi kesuburannya itu menurun, sehingga ketika kesuburan menurun pastinya nanti berdampak pada dari hasil itu sendiri. Nah, oleh sebab itu kita sebagai seorang petani, kesuburan tersebut harus kita jaga dan harus kita maksimalkan. Nah, salah satunya yaitu dengan penggunaan pupuk organik ya kan kawan, organik padat. Saya saranin pupuk organik padat yang berada di daerah kawan-kawan yang banyak ya. Jadi pupuk organik itu kan kawan, kalau di tempat kami kebanyakan menggunakan pupuk dari kotoran hewan, entah itu sapi, entah itu domba ataupun ayam. Nah, pupuk tersebut itu merupakan salah satu kunci kesuksesan untuk menyuburkan tanah, karena pupuk organik tersebut dapat memperbaiki sifat fisik, kimia maupun biologi tanah itu sendiri, sehingga dampaknya nanti akan pada hasil yang meningkatkan kawan. Saya pernah mencoba berulang kali dengan menggunakan pupuk organik
dan tanpa pupuk organik itu ada perbedaan hasil, meskipun luasan lahannya kawan-kawan itu sama. Yang diberikan pupuk organik jauh lebih bagus dibandingkan yang tidak diberikan. Nah, kan tetapi kami di sini perlakuannya semi organik kan, jadi hasilnya lebih maksimal dan yang jelas tanah dari budidaya padi itu kesuburannya semakin meningkat dan semakin membaik. Nah, sehingga pemberian pupuk organik padat itu sangat penting semacam itu, yaitu karena pupuk organik padat dapat memperbaiki sifat fisik tanah, kimia tanah, dan biologi tanah. Nah, pupuk organik padat itu nanti kalau kita taburkan ke lahan ya, itu nantinya akan memperbaiki sifat fisik tanah, yang dimana nantinya tanah menjadi jauh lebih gembur, karena sifat pupuk organik itu nantinya lebih menggemburkan tanah itu sendiri, sehingga untuk penyebaran akar ya, penyebaran akar pada tanaman padi itu jauh lebih mudah, sehingga padi menyerap unsur haranya jauh lebih bagus. Di sisi lain juga pupuk organik yang ditabur ke lahan persawahan tersebut itu juga mampu menyerap kandungan-kandungan kimia atau unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman, karena sifatnya seperti spons. Beda dengan pupuk kimia. Kalau pupuk kimia kita taburkan ke lahan itu akan mencair, dan ketika cair kondisinya kalau tanaman tidak segera menyerapnya, nanti penguapan terjadi dan ya hanya rugi ya kan kawan, sehingga tanaman biasanya menyerap unsur hara dari tanahnya itu sendiri, dan lama kelamaan ya kalau unsur haranya diserap dari tanah tanpa ada suplai yang terus ya, sedangkan kita menginginkan hasilnya kita ambil terus, nah itu lama kelamaan tanahnya kesuburannya berkurang. Oleh sebab itu kita suplai dengan menggunakan pupuk organik, biar apa, biar nantinya unsur hara yang ada dalam kondisi cair semacam itu ya, yang bercampur dengan air, bisa diserap dan disimpan oleh pupuk organik tersebut. Nantinya tanaman perakarannya akan mengarah ke pupuk organik tersebut dan nantinya memanfaatkan untuk digunakan proses fotosintesis semacam itu. Dan yang berikutnya yaitu akan pupuk organik juga memperbaiki biologi tanah. Jadi di bahan-bahan organik tersebut akan menjaga mikroorganisme yang berada di lahan tersebut kan kawan, karena mikroorganisme tersebut merupakan salah satu hal yang penting juga kan kawan. Karena apa? Karena mikroorganisme pastinya itu nanti akan merubah dari bahan-bahan organik yang kita berikan ke lahan. Nah, itu akan dirubah atau diolah oleh mikroorganisme menjadi unsur-unsur yang dibutuhkan oleh tanaman, sehingga nantinya mikroorganisme tersebut dapat menyediakan unsur yang dibutuhkan oleh tanaman tersebut. Nah, nantinya tanaman tinggal menyerapnya, otomatis nanti kesuburannya akan menjadi bagus semacam itu. Nah, itulah salah satu alasan mengapa pupuk kandang ataupun pupuk organik harus diolah menjadi kompos terlebih dahulu. Nah, itu salah satu alasannya itu kan kawan, agar pupuk yang tadinya mentah itu bisa diolah mikroorganisme untuk menjadi bahan yang siap untuk diserap oleh tanaman semacam itu. Nah, salah satunya padi. Nah, kalau untuk padi kayak gini ya, kita itu teknik penyebarannya untuk pupuk organik dalam proses budidaya padi ini itu cukup sederhana. Cukup kan membawa pupuk organik ditaruh ke lahan ya, ditaruh di bagian manapun saja, asalkan pemberian pupuk organiknya sebelum ditraktor ya. Jadi sebelum dilakukan pengolahan tanah, kawan-kawan harus sudah memberi pupuk organik, entah itu dedaunan, entah itu pupuk kandang. Nah, itu kan taruh saja ya, taruh dikumpulkan. Nah, nantinya sebelum ditraktor itu dikasih itu dulu, baru nanti pada waktu pentraktoran
atau waktu pembajakan ya kan kawan, pembajakan itu nanti pupuk tersebut akan tersebar dengan sendirinya mengikuti alur bajaknya. Kalau kita sebar menggunakan tangan ya, kita sebar gitu ya memang hasilnya lebih merata, tapi ya itu kan waktunya kita terbuang sia-sia ya. Yang kedua selain waktunya itu juga tenaganya kan kawan ya, tenaganya cukup banyak untuk menyebar pupuk. Nah, salah satu teknik kami agar tidak capek ya karena lahannya cukup besar dan luas. Nah, itu tekniknya cuma cukup sebelum diolah tanah kita kasih pupuk, baru kita lakukan pembajakan. Nah, itu jauh lebih mudah, memudahkan petani ya, sehingga tenaganya tidak terlalu banyak terbuang. Kalau awal-awal pemberian pupuk organik itu biasanya efeknya belum terlalu kelihatan, nanti setelahnya itu baru efeknya kelihatan kan kawan ya. Kalau masih awal-awal itu belum terlalu, tapi yang jelas yang penting kan kawan, memberikan pupuk organik secara konsisten, secara terus menerus, berapapun jumlahnya ya, mau sedikit mau banyak ya. Kalau di lahan seperti kami daerah khususnya Pulau Jawa ini ya, kami selalu berikan pupuk organik secara terus menerus agar apa, agar hasilnya itu kan tanahnya makin lama makin subur. Karena sejatinya pupuk yang bagus itu malah pupuk organik ya, bukan pupuk kimia. Karena pupuk kimia sudah terbukti kan kawan, memang dari segi unsur hara mereka jauh lebih unggul ya, ketersediaan menyediakan unsur haranya jauh lebih unggul, akan tapi untuk kesuburan tanahnya itu semakin lama semakin kondisi lahannya semakin memburuk, sehingga semakin lama kawan-kawan semakin membutuhkan pupuk kimia yang jumlahnya banyak. Nah, pupuk kimia yang jumlahnya banyak itu yang menurut saya kurang bagus. Karena apa? Karena biaya produksinya pasti meningkat, dan semakin lama semakin tahunnya meningkat itu pupuk kimia harganya jauh lebih mahal kan kawan. Nah, solusinya yaitu kan kawan, untuk menyuburkan tanah dengan biaya yang murah dan tidak perlu